Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Suami pergi merantau selama 3 tahun. Istrinya coba mencari. Saat lihat rumahnya, hatinya hancur. Tribun-Sumsel.com. Aku telah menikah selama 7 tahun. Aku dan suami berasal dari kota yang sama. Karena kami berdua berasal dari keluarga yang biasa, berada di kota kecil. Situasi keluarga sangat mirip, jadi pandangan kami berdua sangat selaras. Dia tidak hanya kaya raya, tapi dia orang yang jujur, berkualitas, sangat layak dipercaya, dan juga rajin. Ketika dia jatuh cinta dulu, dia sering berkata, "Saya harus menghasilkan banyak uang, dan kemudian saya akan memberi kamu hidup yang penuh dengan kebahagiaan." Kesungguhan dan cintanya yang besar sangat menyentuh hatiku. Karena itulah aku menerima dia sebagai suami. Belum lama ini, aku hamil dan melahirkan seorang anak perempuan. Hidup masih sangat sulit, tapi ketika anak perempuan pertama saya mulai bisa berbicara, ibu mertuaku mendesak kami untuk memiliki bayi lagi. Yang pastinya dia berharap aku punya anak laki-laki. Aku sendiri juga tertekan, tapi mungkin Tuhan juga ingin mendukung kami. Untuk kedua kalinya, aku melahirkan lagi. Dan itu adalah seorang anak laki-laki yang sangat imut. Setelah memiliki anggota keluarga kecil, beban ekonomi yang ada di pundak kami semakin berat. Meski kami serta anakku diperlakukan sama oleh mertuaku. Bukan biasa anak dan menantu, juga antara cucu laki-laki dan perempuan. Namun sebenarnya kami sangat kesulitan menanggung beban hidup. Suatu hari, tiba-tiba suamiku berkata, "Istriku, hidup kita sulit. Beban ekonomi keluarga kita cukup besar. Aku dengar di desa lain, ada orang yang pergi bekerja keluar kota. Penghasilannya tinggi, stabil, saya juga ingin pergi bersama mereka untuk mendapatkan sejumlah uang untuk biaya keluarga." Anak laki-lakiku masih berumur 1 tahun. Kali ini dia mau pergi selama 3 tahun. Aku benar-benar tidak setuju. Tapi tidak ada cara lain. Aku harus menganggukkan kepala, membiarkan dia pergi untuk mencari nafkah untuk keluarga. Selama 3 tahun dia pergi, aku juga tidak pernah mengunjungi ibuku. Dan aku meski ingin mengunjunginya, ingin secara pribadi melihat hidup suami. Bagaimana kondisinya? Apakah keadaannya sehat? Tapi di rumah ada 2 anak. Ibu mertua juga sudah tua. Aku hanya tahu setiap hari menunggu bayangan muncul, mendengarkannya melalui telepon yang sangat-sangat jarang. Kerinduan selama 3 tahun juga hanya bisa diharapkan pada sebuah telepon. Dia tidak bisa berkunjung ke rumah, tapi setiap bulan dia selalu mengirim uang. Meski jumlahnya tidak banyak, tapi setidaknya dia masih ingat akan rumahnya. Kedua anak saya sekarang lebih besar. Mereka juga mulai pergi ke taman kanak-kanak. Semua biaya juga meningkat. Apalagi penyakit ibu mertuaku kambuh setiap hari. Dia harus minum obat setiap hari. Uang yang dikirim tidak cukup untuk membiayai seluruh keluarga. Jadi aku meminta orang untuk memberi aku pekerjaan penitipan anak, mencari penghasilan tambahan untuk menutupi kehidupan keluargaku. Anak kecilku sering bertanya kepada aku, "Bu, ibu kemana saja? Kenapa ibu dan ayah punya rumah tapi jarang terlihat di rumah?" Suara anak yang polos itu membuat aku sedih, tapi juga tidak tahu bagaimana menjawabnya dengan benar. Aku tidak ingin mengatakan apa-apa pada mereka, bahwa ayah mereka telah pergi lama. Dia telah pergi selama beberapa tahun, dan sejak itu belum pernah kembali lagi.
Anak-anak kami bahkan tidak ingat wajahnya. Hal yang paling aku khawatirkan adalah aku tidak ingin anakku menjadi sedih. Harus tetap tegar. Meski terkadang saya juga sedih saat memanggil anak-anak melihat mata mereka. Mereka ingin dipeluk dan dicintai seperti anak-anak lain. Suatu hari ibu mertuaku terlihat sehat. Anakku juga sedang libur sekolah. Jadi ibu mertuaku diam-diam membawa kami untuk menemukan anaknya, untuk memberinya kejutan kegembiraan. Kami pun naik kereta api dan memakan waktu 2 hari. Baru sampai ke tempat dia bekerja, aku membukakan telepon untuk memanggilnya, memberitahukan kepadanya bahwa kami berada di kota. Sepertinya sulit dipercaya. Dia pikir aku bercanda. Baru setelah mendengar suara ibu dan anak kecilnya, dia yakin kami ada di sini. Dia menyuruh kami menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya dan memesan mobil untuk menjemput kami. Setelah menunggu beberapa waktu, sebuah mobil taksi pun datang. Taksi itu membawa kami ke suatu tempat seperti pinggiran kota, jauh sekali. Saya melihat dia berdiri di sana, melihat kami. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Matanya memerah, bibirnya setengah terbuka, seolah mengatakan sesuatu tanpa berkata-kata. Sebelum pergi menemuinya, aku pikir aku akan mengatakan banyak hal, banyak bertanya padanya. Tapi sekarang setelah melihat suami tercintaku yang selama bertahun-tahun tidak bertemu, aku tersedak dan tidak mampu mengatakan apa-apa selain diam sambil menatapnya. Air mata mengalir di pipiku. Semar-semar aku sadar, dia sangat kurus. Wajahnya terlihat sangat lelah. Aku mulai mengingat anak laki-laki kecilku. Dengan tergesa-gesa mengatakan kepada anak laki-lakiku, "Panggil dia sayang, dia ayahmu." Suamiku melihatnya dan memeluk anaknya. Ada sangat banyak tekanan dan kerinduan untuk dilepaskan. Setelah itu dia membawa kami ke suatu ruangan. Tanpa diduga, baru saja memasuki pintunya, saya sudah takut dan sedih. Ruangan itu luasnya tidak lebih dari 10 meter persegi. Nampaknya sudah dibangun sejak lama. Dindingnya telah rusak dan retak. Perabotan di ruangan itu tidak lebih dari sebuah tempat tidur dengan selimut katun tua, kompor listrik, dan sebuah kursi. Bajunya masih di pojok, bahkan toilet pun sudah tidak ada lagi. Dia tidak sendiri, mungkin karena penghematan biaya. Dia berbagi tempat tinggal itu bersama orang rekan kerja. Baik ibunya dan aku sangat terkejut oleh pemandangan di depan kami. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa selama bertahun-tahun hidupnya sangat menyedihkan. Kami pun tinggal bersamanya selama sekitar 1 minggu. Dan kemudian sebelum pergi dia berjanji pada anaknya, "Tahun ini ayah pasti akan pulang. Ayah akan membawa mainan untuk kalian." Wallahu a'lam bishawab.